Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Putra Nurhuda Makatita dari TIF RM24A dengan NIM 24552011-046. Di video kali ini kita akan membahas mengenai OSI model atau Open System Interface ya singkatannya, mengenai layers model. Nah, apa yang dimaksud dengan model OSI? Adalah komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Nah, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau biasa dikenal OSI singkatannya, yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, dari pengertian yang kita baca tadi, OSI ini tuh sebetulnya adalah protokol ya, protokol mengenai cara pemformatan data yang berbeda-beda. Jadi si data-data tuh awalnya kalau misal kita berkomunikasi antar komputer atau device, itu biasanya si format datanya berbeda-beda. Nah, dengan kendak dengan arsitektur komunikasi yang diciptakan sama ISO ini yang dikenal dengan OSI, maka penghubungan antar komputer-komputer yang berbeda-beda ini dapat distandarisasikan dengan format yang sama, di mana format model OSI tersebut nantinya bakal dibagi jadi 7 layer yang akan diperlihatkan di gambar berikut. Nah, untuk OSI model yang diciptakan oleh ISO tadi organisasinya, ini seperti gambar di sini ya, yaitu ada 7 layer, di mana layernya itu ada layer application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, setiap layernya ini mewakili urutan dari alur data yang akan diproses melalui protokolnya, format datanya. Nah, kalau kita lihat dari presentasi ini, yaitu si physical ada di layer pertama dan seterusnya hingga layer ketujuh di application. Yang mana kalau kita bagi dari format data yang diproses di setiap layer itu adalah sebagai berikut ya. Jadi waktu ada di layer application, presentation, sama session, itu datanya dalam bentuk data yang udah dapat dipresentasikan atau dapat dibaca oleh device aplikasi yang menampilkan datanya. Sedangkan waktu ditransport itu sifatnya udah udah disegmentasi atau sudah dibagi-bagi. Nah, waktu di network ini dia udah dipaketkan bentuknya. Lalu di data link udah dalam bentuk frame, dan pada akhirnya di physical udah dalam bentuk bits, atau di sini juga nantinya ada nomor-nomor binary-nya di physicalnya. Nah, meskipun di sini ada urutannya 1 sampai ke 7, ini nggak berarti akan selalu dimulai dari physical terus ya. Nanti bakal ada contohnya bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh dua device menggunakan protokol dari OSI model ini. Nah, kita bahas satu persatu dulu dari setiap layernya. Yang pertama itu layer physical. Ini adalah layer yang paling sederhana berkaitan dengan electrical, koneksi antar peralatan, data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layer ini. Nah, untuk layer fisikal ini maksudnya adalah layer yang sangat berhubungan dengan bentuk fisik dari suatu alat komunikasi yang akan menggunakan model OSI tersebut. Kayak contoh komputer tadi, terus ada kabel, ada network card. Nah, itu sifatnya physical layer, masuk ke layer fisikal atau layer yang dapat dilihat secara fisik dan konkret ya. Lalu selanjutnya ada data link. Nah, kalau data link ini sifatnya lebih cerdas dibandingkan layer fisikal karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network
dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer fisikal. Nah, di sini pembentukan frame sebelum menjadi binary itu dilakukan di data link, di mana nanti data-data seperti Ethernet, token bus, token ring, hal-hal tersebut yang ada di layer data link nantinya. Lalu selanjutnya ada network. Nah, tugas utama dari layer network ini adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP, Internet Protocol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Nah, untuk network layer ini yaitu berupa IP, Internet Protocol, Internet Packet Exchange, itu masuk ke network layer, di mana nanti di sini udah berhubungan dengan kejaringan dari jaringan-jaringan yang nantinya bakal menjadi penghubung antara dua device yang saling berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada transport layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Nah, kalau di layer transport ini tempat data dipilah mana yang menggunakan protokol UDP atau mana yang menggunakan TCP. Nah, biasanya untuk request respon itu si protokol yang digunakannya adalah TCP ya. Sedangkan untuk koneksi yang sifatnya real time atau membutuhkan establishment antara koneksi datanya itu biasanya menggunakan UDP. Dan selanjutnya ada session. Nah, di layer session ini adalah koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya beberapa protokol pada layer ini. NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Ada juga NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Nah, kalau di layer session ini tugas utamanya itu adalah menyimpan storage ya atau sesi dari penggunaan antar koneksi dua device tersebut. Biasanya kita nyimpan session, cookies, terus hal-hal yang sifatnya ke-storagean dalam komunikasi itu disimpannya di layer session ini. Lalu selanjutnya presentation. Nah, dari presentation ini udah ada yang namanya pengenkripsian dan dekripsian data menggunakan encoding format dari ASCII, EBCDIC, karakter encoding format ke ASCII. Nah, di sini yang disebut pengenkripsian suatu data atau pendekripsian suatu data. Jadi di sini tempatnya data itu dikonversikan menjadi data yang dapat dipresentasi ke sisi aplikasi nantinya. Lalu yang terakhir adalah layer application. Nah, layer application ini adalah layer yang paling dekat dengan user, di mana layer yang termasuk kepada application layer ini termasuk protokol HTTP, FTP, Telnet, SMTP, dan lain sebagainya yang digunakan langsung oleh user untuk meminta data dan menerima data. Nah, sedangkan untuk komunikasinya seperti tadi dibahas ya, itu tidak selalu dari fisikal ke application. Seperti contoh nih, dalam peer-to-peer communication yang ditunjukkan pada gambar berikut, ini anggaplah destination-nya adalah komputer yang di sini ya. Lalu komputer yang di sebelah kanan itu merupakan source atau sumber datanya. Nah, user itu awalnya akan melakukan permintaan dari sisi application.
Lalu setelah dari sisi application akan terjadi proses enkripsi data. Lalu setelah dienkripsi, maka data akan disimpan dulu di session, lalu akan ditransportkan, lalu masuk ke network. Di network ini akan dipisah mana yang TCP, mana yang DCP, lalu masuk ke data link. Ke data link ini udah ada proses perubahan data menjadi frame, lalu di fisikalnya udah jadi binary. Nah, lalu dari fisikal ini dia bakal masuk ke destination. Di destination ini nanti datanya udah dalam bentuk binary diterima oleh mesin, lalu bakal diframekan lagi, lalu balik lagi ke network, transport, seterusnya sampai session, dan di presentation akan dilakukan dekripsi atau pengembalian data yang awalnya dalam bentuk yang tidak dapat dibaca bakal di-encrypt dan akhirnya data dapat dimengerti oleh sisi application. Nah, ini salah satu contoh komunikasi yang menggunakan OSI model layernya. Selanjutnya, meskipun OSI model ini secara teori adalah bentuk protokol yang sangat idealis, makanya OSI model ini menjadi acuan dalam pembentukan suatu model komunikasi antar device-device yang perlu dihubungkan. Sedangkan dalam kenyataannya, model yang sering dipakai dalam dunia industri sekarang yaitu adalah TCP IP model, di mana sisi application, presentation, dan session ini disatukan menjadi satu layer, yaitu layer application. Lalu masuk ke transport, lalu dari network ini kita dapati di layer internet, dan nanti data link juga fisikal ini disatukan menjadi network access. Nah, ini encapsulation dalam komunikasi antara destination device dan source device, di mana di setiap layer ini ada proses data yang terjadi selama komunikasi. Dari 3 layer paling atas, application, presentation, dan session, itu terjadi yang disebutnya data stream atau data yang dipresentasikan secara langsung ke sisi usernya. Lalu transport, di sini data-data dipaket-paketkan, lalu nanti di network ini akan dipilih data mana yang termasuk ke TCP atau ke UDP. Lalu nanti di data link bakal di frame-kan, frame header, network header, data, frame trailer, barulah nanti di fisikal si data itu udah dalam bentuk binary ya, seperti yang dibahas di slide sebelumnya. Nah, nama-nama untuk masing-masing layer, di mana dalam layer ini tadi sama ya seperti yang kita bahas. Ini ada device yang digunakan oleh user, misal datanya itu adalah email. Email itu nanti masuk ke layer pertama, di mana layer itu sifatnya udah data stream, jadi masih dapat dimengerti. Lalu nanti bakal masuk ke layer-layer selanjutnya, udah dalam bentuk persegmenan, lalu udah dalam bentuk paket. Paket itu yang tadi dipisah antara TCP dan UDP-nya, udah dikenali protokol yang digunakan dalam permintaannya. Lalu udah dalam bentuk frame, ini di data link ya. Lalu setelah masuk ke fisikal, di sini fisikalnya adalah suatu device yang menjadi servernya dalam bentuk binary atau bits kalau di sini. Dan sekian penjelasan mengenai OSI model layers. Saya Putra Nurhuda Makatita, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.